Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Lutfiana Aryani dari kelompok 11D. Di sini kami akan menjelaskan tentang penampungan semen. Penampungan semen merupakan salah satu proses dalam pelaksanaan inseminasi buatan. Keberhasilan inseminasi buatan dipengaruhi oleh volume dan konsentrasi semen pada saat melakukan proses penampungan semen. Volume dan konsentrasi semen sendiri dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu keturunan, hormon, pakan, umur, dan kesehatan ternak. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi kondisi lingkungan, tempat penampungan semen, serta alat dan bahan yang digunakan dalam proses penampungan semen. Penampungan semen pada ternak kambing berbeda dengan ternak ayam. Pada kambing dapat dilakukan dengan menggunakan vagina buatan, sedangkan pada ayam dapat dilakukan pemijitan pada saluran reproduksinya. Perkenalkan, nama saya Nurun Nikmah, NIM 23011111200016. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan pembuatan vagina buatan atau artificial vagina. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan artificial vagina atau vagina buatan yaitu meliputi tabung ebonit, inner liner, karet, tabung tulip, handuk, spuit, termometer, air hangat, dan lubricating gel. Langkah pertama dalam pembuatan AV yaitu inner liner dimasukkan ke dalam tabung ebonit. Kemudian, salah satu ujung inner liner dikatupkan keluar dan ujungnya dipasang menggunakan karet gelang. Selanjutnya, inner liner dipasang pada salah satu sisi tabung ebonit yang lain, yang kemudian dipasang juga tabung tulip pada inner liner tersebut dan diikat menggunakan karet agar kencang. Selanjutnya, air panas disiapkan dan diukur suhunya. Air tersebut berfungsi untuk menyesuaikan suhu vagina. Suhunya yaitu sekitar 40-45 derajat Celcius. Kemudian air dimasukkan ke dalam spuit. Air di dalam spuit dimasukkan ke dalam artificial vagina sampai penuh melalui lubang yang telah dibuka tutupnya. Penutup lubang selanjutnya ditutup kemudian dilonggarkan. Setelah itu, jari kelingking dimasukkan ke dalam salah satu sisi artificial vagina. Kemudian lubang ditiup sampai kelingking terasa kencang atau mengetat. Selanjutnya, lubricating gel dioleskan ke dalam vagina buatan. Pengolesan tersebut bertujuan sebagai pelumas. Lalu, vagina buatan ditutup menggunakan handuk. Penutupan tersebut bertujuan agar semen yang dihasilkan atau yang berhasil ditampung tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Apabila semen terkena cahaya matahari secara langsung, dapat menyebabkan kerusakan pada semen tersebut. Kemudian, vagina buatan yang telah dirangkai tersebut akan digunakan untuk menampung semen. Penampungan semen dilakukan dengan menghandling ternak jantan dan betina dengan menggunakan pemancing untuk meningkatkan rangsangan libido pada kambing, sehingga semen dapat berhasil ditampung dan disimpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kartika Sari dari kelompok 11 di RTD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses penampungan semen pada kambing. Nah, proses penampungan semen pada kambing itu dibagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama ada proses seleksi ternak. Yang kedua ada proses persiapan alat dan bahan untuk pembuatan vagina buatan. Yang ketiga ada proses penampungan. Yang keempat ada uji kualitas semen. Yang kelima ada pengejaran. Dan yang keenam pelaksanaan inseminasi buatan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut ini ya. Setelah vagina buatan dirangkai, proses berikutnya yaitu handling pada ternak jantan dan betina. Selanjutnya memberikan betina pemancing untuk meningkatkan rangsangan libido kambing jantan. Pada posisi ini, ternak jantan memiliki tingkah laku untuk mengawini ternak betina. Yang pertama ada kissing, yaitu tingkah laku pejantan untuk menciumi organ genitalia betina. Yang kedua ada licking, yaitu ternak jantan menjilati bagian vagina ternak betina. Yang ketiga ada Fehmarn,
yaitu tingkah laku yang dilakukan oleh ternak jantan setelah mengendus, mencium, dan menjulati organ genital ternak betina. Yang keempat ada kicking, yaitu tingkah laku saat jantan belum mendapatkan respon dari ternak betina untuk dikawini. Yang kelima ada mounting, yaitu awal terjadinya kopulasi. Ternak jantan akan berusaha menaiki ternak betina. Yang keenam yaitu ejakulasi, merupakan tingkah laku lanjutan dari tingkah laku mounting. Setelah semen sudah tertampung, langkah selanjutnya yaitu uji kualitas semen. Ada uji kualitas semen, ada uji makroskopis dan uji mikroskopis. Uji makroskopis meliputi pH, volume, warna, dan aroma. Sedangkan uji mikroskopis meliputi gerakan massa, motilitas, konsentrasi, dan presentase spermatozoa hidup. Semen yang baik adalah semen yang memiliki volume 0,5 sampai 2 ml dengan warna putih kekuningan dan konsistensinya kental serta memiliki aroma yang khas yaitu aroma spermin. Dan yang terakhir, uji pH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi Marliana Ulufa, NIM 23011119130213 dan saya berasal dari kelompok 11 IRTD. Dan di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman cara penampungan semen pada ayam. Penampungan semen dapat dilakukan dengan metode pengurutan message di bagian punggung atau dorsal. Pengurutan dilakukan dengan memijat punggung ayam jantan sampai pangkal ekor dengan jemari tangan kanan. Kemudian diteruskan naik sampai ke bagian ekor. Telapak tangan kolektor membentuk sudut 30-40 derajat Celcius dari punggung ayam jantan. Perabaan harus halus dan tepat agar ayam terangsang sehingga ekor terangkat. Kaki agak meregang, kloaka membuka dan terlihat sepasang papila atau palus yang menonjol. Tangan kanan secara cepat memfiksir, menggenggam, dan sedikit mengangkat pangkal ekor. Jari tengah dan ibu jari menekan dasar kloaka dan tetap menahan agar kedua papila tetap menonjol. Semen segera ditampung dengan menggunakan tabung ukur atau menggunakan alat sederhana seperti pada video. Pengambilan semen dapat diulang setelah 15-20 menit kemudian. Sekian penjelasan dari saya mengenai cara penampungan semen pada ayam. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Friza Arjanja dari kelompok 11 IRTD. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan stock solution. Stock solution merupakan larutan pengencer dalam pengenceran. Stock solution ini berfungsi untuk menyediakan nutrisi bagi semen, sebagai larutan penyangga, antitoksik, dan mempertahankan tekanan osmosis sel semen jantan selama penyimpanan atau saat dibekukan. Bahan-bahan ini dibuat dalam bentuk larutan untuk mempertahankan kualitas dan fertilitas dari spermatozoa dalam waktu yang lama. Stock solution terdiri dari dua jenis, stock solution alami seperti air kelapa dan telur, kemudian stock solution buatan. Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan stock solution buatan adalah timbangan analitik, magnetic stirrer, dan magnet. Timbangan analitik berfungsi untuk mengukur bahan-bahan agar sesuai takaran. Kemudian magnetic stirrer berfungsi untuk mengaduk bahan bersama magnetnya. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 100 ml Aquades yang ditempatkan pada gelas beker, kemudian ada trace, ada asam sitrat, dan fruktosa. Trace ini takarannya
sebanyak 3,03 gram, asam sitrat sebanyak 1,7 gram, dan fruktosa 1,3 gram. Asam sitrat berfungsi sebagai asam organik bagi spermatozoa untuk menurunkan derajat keasaman yang terbentuk dari aktivitas si sperma tersebut. Nah, fruktosa dan tris berfungsi sebagai nutrisi penyedia karbohidrat bagi sperma. Fruktosa akan menyediakan nutrisi berupa ATP yang akan dimanfaatkan bagi semen untuk mempertahankan hidupnya, sehingga semen dapat bertahan saat dibekukan maupun selama penyimpanan. Perkenalkan, nama saya Vita Angelika, NIM 2301119140127 dari kelompok 11 peternakan D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang langkah-langkah dalam pembuatan stock solution. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan stock solution adalah sebagai berikut. Pertama, memasukkan magnetik ke dalam beaker glass. Kedua, memasukkan tris ke dalam beaker glass sebanyak 3,03 gram. Setelah itu dilakukan penghomogenan dengan menggunakan magnetic stirrer secara perlahan. Waktu yang diperlukan untuk menghomogenkan tris adalah 30 detik. Ketiga, setelah homogen, bahan selanjutnya yang dimasukkan ke dalam larutan tersebut adalah asam sitrat sebanyak 1,7 gram. Lalu dilakukan penghomogenan dengan menggunakan magnetic stirrer selama kurang lebih 30 detik. Langkah terakhir adalah memasukkan fruktosa ke dalam beaker glass yang telah melalui proses homogenisasi sebanyak 1,3 gram. Kemudian dilakukan proses penghomogenan kembali kurang lebih selama 30 detik sehingga fruktosa dapat tercampur rata dengan aquades yang telah tercampur dengan tris dan asam sitrat. Pemberian fruktosa ke dalam pembuatan larutan stock solution adalah salah satu komponen karbohidrat untuk memberi energi pada sperma.